Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 442D05. Nama saya Asri Nur Hidayati. Saya Heni Suryani. Saya Nurhalila Harahap. Saya Geraldine Gadinian. Saya Daniel Samosir. Pada video tugas kuliah mata kuliah pengantar teknologi informasi dan teknologi kali ini, kami akan memaparkan materi yang sudah dijelaskan pada pertemuan 3 dan 4, yaitu mengenai perkembangan revolusi industri 4.0 dan efek dari berkembangnya big data. Selamat menyaksikan. Pengertian revolusi industri merupakan sebuah proses pengembangan mulai dari tahap awal tahun 1750 hingga 1850, di mana terjadi perubahan secara besar-besaran di bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan teknologi, serta memiliki dampak yang mendalam terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan budaya di dunia. Revolusi ini menyebabkan terjadinya perkembangan besar-besaran yang terjadi pada semua aspek kehidupan manusia. Singkatnya, revolusi industri ini adalah masa di mana pekerjaan manusia mulai di berbagai bidang digantikan oleh mesin. Revolusi industri memadai yang terjadi pada titik balik besar dalam sejarah dunia. Hampir setiap aspek kehidupan sehari-hari dipengaruhi oleh revolusi industri, khususnya dalam hal meningkatkan produk pertumbuhan penduduk dan pendapatan rata-rata yang berkelanjutan dan belum pernah ada di sebelumnya. Lalu, bagaimana pengembangan revolusi industri 1, 2, 3, dan 4? Perkembangan revolusi industri tersebut akan dijelaskan oleh rekan saya, Heni Suryani. Perkembangan revolusi industri 1.0. Revolusi industri 1 merupakan perkembangan perekonomian yang berbasis pertanian yang kemudian berkembang menjadi perekonomian berbasis industri. Awal mula revolusi industri 1 adalah dengan ditemukannya mesin uap oleh James Watt pada tahun 1764. Temuan James Watt berdampak pada pekerjaan-pekerjaan dalam pembuatan produk yang biasanya dilakukan oleh tenaga hewan dan tenaga manusia, di mana pekerjaan tersebut hanya dilengkapi dengan peralatan yang sederhana, kemudian beralih menggunakan mesin tenaga uap. Dengan adanya revolusi industri 1, barang-barang dapat diproduksi dalam waktu yang relatif singkat, sehingga jumlahnya melimpah dengan harga yang lebih murah. Selain itu, hal tersebut juga menandai awal mulanya era mekanisasi. Yang kedua yaitu revolusi industri 2.0. Awal perkembangan revolusi industri 2.0 merupakan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Faraday and Maxwell, di mana dalam penelitian tersebut merupakan penggabungan kekuatan antara sistem magnetik dengan sistem elektrik yang dapat menggerakkan mesin proses produksi. Selain itu juga ditemukannya ban berjalan yang digunakan dalam proses perakitan di berbagai dunia industri, sehingga dapat menghasilkan produk dalam jumlah besar atau mass production. Kemudian pada revolusi industri 2.0 ini lahirlah era elektrik. Yang ketiga, revolusi industri 3.0, di mana dalam revolusi industri 3.0 dimulai dengan ditemukannya internet dan komputer yang kemudian mempengaruhi pola komunikasi serta peredaran informasi di masyarakat. Selain itu juga ditemukan robot yang menggantikan tenaga kerja manusia dalam proses perakitan, namun masih dikontrol oleh human operators atau manusia, yang kemudian beralih ke era otomatisasi. Yang selanjutnya, revolusi saat ini 4.0 muncul pada abad ke-21. Revolusi industri 4.0 biasanya disebut sebagai cyber physical system. Revolusi industri ini berfokus pada otomatisasi yang kemudian mengkolaborasikannya dengan teknologi cyber. Ciri utama dari revolusi industri ini adalah penggabungan informasi dan teknologi komunikasi dalam bidang industri. Awal mula terjadinya revolusi industri 4.0 ini adalah ketika robot yang terkoneksi dengan sistem komputer dilengkapi dengan machine learning algoritma yang dapat belajar dan mengontrol robot itu sendiri tanpa input dari human operators atau saat ini dikenal dengan AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan, yang merupakan sebuah studi tentang bagaimana membuat komputer melakukan hal-hal yang pada saat ini dapat dilakukan lebih baik daripada manusia.
Kategori definisi AI dikelompokkan menjadi 4 macam. Yang pertama yaitu system that think like humans atau berpikir seperti manusia. Yang kedua system that thinks rationality, berpikir rasional. System that act like humans, berperilaku seperti manusia. System that act like rationality, berperilaku rasional. Pengertian AI dapat ditinjau dari 2 pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan ilmiah, yaitu pendekatan berdasarkan ilmiah yang timbul sebelum invasi ke komputer. Ini tidak sama dengan kasus mesin uap dan dapat diatasi dengan perkembangan teknologi lanjutan. Mereka tidak mengakibatkan tingkatan pada konsep. Dan yang kedua yaitu pendekatan secara teknik, di mana usaha untuk menghindari definisi AI tetapi ingin mengatasi atau memecahkan persoalan-persoalan dunia nyata atau real world problem. Pada dasarnya, revolusi industri 4.0 merupakan penyatuan dunia online dengan industri produksi, sehingga revolusi ini merupakan revolusi industri digital. Revolusi industri 4.0 dalam dunia bisnis berdampak pada pekerjaan di masyarakat dan posisi dalam organisasi. Munculnya revolusi industri 4.0 juga menyebabkan adanya perubahan dalam berbagai sektor. Jika semula membutuhkan tenaga pekerja manusia yang banyak, namun di revolusi industri 4.0 ini dapat digantikan dengan penggunaan tenaga pekerja berupa mesin teknologi. Dari keseluruhan perkembangan revolusi industri tentunya memiliki berbagai kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dan kekurangan tersebut akan dijelaskan oleh rekan saya, Nurholila Harahap. Revolusi industri tentu saja memiliki kekurangan dan kelebihan. Yang pertama adalah kelebihan. Sebenarnya kemungkinan kekurangan penerapan model industri bisa lebih banyak daripada kelebihan yang mungkin dihasilkan di antaranya. 1. Revolusi industri mempunyai potensi memberdayakan individu dan masyarakat, menciptakan peluang baru bagi ekonomi, sosial, maupun pengembangan diri pribadi. Kedua, mempermudah pekerjaan manusia terutama dalam kegiatan perindustrian. Yang ketiga, data dan fasilitas produksi yang terhubung ke cloud computing juga menjamin keamanan data yang lebih baik, tertata, dan ringkas. Keempat, kemungkinan terjadinya human error berkurang karena komputer yang menjadi kontrol bisa menghasilkan pekerjaan yang konsisten. 5. Selain itu, hasil untuk banyak bisnis bisa meningkatkan pendapatan, pangsa pasar, dan keuntungan. 5. Besar kemungkinan sistem yang digunakan akan lebih canggih, semua dapat dikontrol dan dikendalikan secara real time. Yang kedua adalah kekurangan. 1. Kemungkinan berkurangnya kebutuhan tenaga manusia dalam proses industri karena semua sudah dilakukan secara otomatis oleh mesin. Kedua, isu tentang keamanan data meningkat dengan mengintegrasikan sistem baru dan semakin banyaknya akses ke sistem itu. Ketiga, isu privasi terkait informasi produksi dan kepemilikan. Keempat, memerlukan kontrol ketat dari manusia saat proses produksi karena tidak ada dan tidak akan pernah ada kecerdasan AI yang mampu mengalahkan kecerdasan manusia. Selanjutnya, materi mengenai efek dari revolusi industri akan dipaparkan oleh rekan saya, Asri Nurhidayati. Efek revolusi industri merupakan suatu perubahan besar di bidang teknologi yang menyebabkan perubahan di bidang lainnya. Hal tersebut berpengaruh pada kehidupan manusia mulai dari bidang teknologi, sosial, ekonomi, dan politik. 1. Efek revolusi industri di bidang teknologi. Teknologi sangat berpengaruh pada aspek industri karena dengan seiring perkembangan zaman pastinya ada peralihan pada penggunaan bahan atau alat serta fungsi manajemen teknologi dan lain sebagainya. Kemudian, perkembangan lainnya yang sangat penting dalam transportasi dan komunikasi seperti lokomotif uap, kapal uap, monil, pesawat, telegram, dan radio. Teknologi revolusi industri
4.0 dibandingkan revolusi industri sebelumnya akan ada lebih banyak lagi pekerjaan-pekerjaan yang hilang karena digantikan oleh robot dengan kemampuan berpikir seperti manusia. Meyakini bahwa perubahan teknologi telah menghabisi pekerjaan lebih cepat dari menciptakan pekerjaan. 2. Efek revolusi industri di bidang sosial. Pada era ini seluruh proses produksi telah menggunakan mesin berteknologi canggih, menggantikan peranan manusia dalam dunia industri. Hal ini berpengaruh terhadap ketersediaan lapangan kerja karena tenaga manusia tidak lagi diberdayakan dalam industri manufaktur. Sistem pendidikan yang sebelumnya diterapkan pun tidak akan relevan lagi di dalam dunia kerja. 3. Efek revolusi industri di bidang ekonomi. Terdapat banyak efek dari revolusi industri di bidang ekonomi, seperti harus mengeluarkan biaya yang tinggi untuk mengimplementasikan industri 4.0 di perusahaan dan merubah model bisnis yang telah diterapkan. Selain itu, penggunaan teknologi baru akan menyebabkan kerugian pada investasi teknologi yang telah digunakan sebelumnya. Namun, dengan menggunakan hal tersebut dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas. 4. Efek revolusi industri di bidang politik. Selanjutnya adalah dampak revolusi industri 4.0 di bidang politik. Adanya revolusi industri 4.0 ini menyebabkan munculnya gerakan sosialisasi dan juga munculnya partai politik baru yang memanfaatkan revolusi industri 4.0 seperti misalnya untuk berkampanye dan mempromosikan pantun tersebut melalui teknologi yang ada di masa revolusi industri 4.0 ini. Selain itu, efek dari revolusi industri adalah dengan berkembangnya big data. Perihal big data akan dijelaskan oleh rekan saya Daniel Samosir. Big data merupakan istilah untuk sekumpulan data yang begitu besar atau kompleks di mana tidak bisa ditangani lagi dengan sistem teknologi komputer konvensional. Untuk volume data, teknologi big data dibagi menjadi dua kelompok. Batch processing, yang mana digunakan untuk menganalisis data yang sudah settle atau data at rest pada satu waktu tertentu, dan streaming processing yang mana digunakan untuk menganalisis data yang terus-menerus terupdate setiap waktu. Big data adalah istilah umum untuk segala himpunan data atau dataset dalam jumlah yang sangat besar, rumit dan tak terstruktur sehingga menjadikannya sukar ditangani apabila hanya menggunakan perkakas manajemen basis data biasa atau aplikasi pemproses data tradisional belaka. Mahadata juga dapat diartikan sebagai pertumbuhan data dan informasi yang eksponensial dengan kecepatan dalam pertambahannya dan memiliki data yang bervariasi sehingga menyebabkan tantangan baru dalam pengolahan sejumlah data besar yang heterogen dan mengetahui bagaimana cara memahami semua data tersebut. Contoh big data termasuk indeks pencarian Google, database profil pengguna Facebook, dan data daftar produk Amazon.com. Sekian pemaparan materi mengenai pengembangan revolusi industri 4.0 dan efek pengembangan big data yang telah dipaparkan oleh kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.